memelihara penampilan diri, melayani kepada pelanggan, dan sebagainya. Apalagi kita sebagai pelayan masyarakat, seperti guru, dosen, customer service, dan lain-lain harus selalu memperhatikan penampilan. Kadang sebagian orang menganggap hal tersebut biasa saja, malahan ada juga yang tidak perlu sekali terlalu memikirkan penampilan. Justru anggapan itu kurang baik karena dengan penampilan kita akan percaya diri, akan lebih leluasa untuk menghadapi semua tantangan yang ada di depan mata kita. Baiklah, ini adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam berpenampilan, di antaranya yaitu bagaimana cara mengenakan baju dan menjaga penampilan. Sudah pasti karena pakaian itu yang dilihat secara langsung oleh lawan bicara kita pasti harus dalam keadaan rapi dan bersih. Nah, yang selanjutnya yaitu harus memakai parfum atau deodoran. Karena dengan kita memakai harum-harum, wangi-wangian, lawan bicara kita akan merasa nyaman untuk berbicara dengan kita. Terus harus menggunakan kaos kaki apabila kita bekerja banyak ketemu dengan orang lain. Memakai sepatu dan perhiasan. Di sini kalau perhiasan kayaknya jangan terlalu berlebihan, sewajarnya aja perhiasan yang bisa digunakan. Terus yang selanjutnya yaitu bagaimana berias diri. Dimulai dari standar make up. Untuk make up bekerja dan make up ada kegiatan seperti keundangan, itu harus ada perbedaan cara memakai standar make up. Jangan sampai kita mau bekerja tapi make up kita terlalu berlebih. Jadi orang melihat kita bukannya menarik, malahan sedikit takut melihat kita gitu ya, wajah kita. Nah, yang selanjutnya tatanan rambut. Kalau di sini karena sebagian perempuan sudah banyak memakai hijab ya. Jadi ini khusus laki-laki, kalau tatanan rambut tuh harus rapi, minimal atau maksimal jangan sampai melebihi batas telinga gitu ya. Jadi harus dirapikan rambutnya, jangan sampai gondrong gitu, jadinya kelihatannya kurang menarik. Jadi harus rapi, harus tahu akan misalkan rambut kita nih sudah gondrong, sudah tidak menarik, nah itu harus cepat-cepat dirapikan. Nah, yang berikutnya yaitu tatanan berhijab. Sama, karena kita mayoritas sekarang kebanyakan perempuan memakai hijab, jadi sudah pasti harus misalkan menata hijab kita supaya rapi seperti apa. Karena sekarang banyak model-model hijab ya, tutor-tutor hijab tuh yang bagus-bagus gitu untuk pergi bekerja atau pergi ke undangan, pergi ketemu dengan relasi, itu banyak ya. Nah, berikutnya bagaimana menata gerak tubuh. Yang pertama, ekspresi wajah. Karena kita misalkan contoh kita seorang guru atau seorang dosen harus memperlihatkan wajah kita tuh wajah yang tidak memperlihatkan ekspresinya yang kurang baik. Karena kita kalau misalkan guru ketemu dengan murid gitu ya, meskipun kita ada masalah pribadi misalkan, itu wajah tuh jangan sampai diperlihatkan mimik wajahnya kita lagi punya masalah. Jadi harus ceria, harus melihatkan wajah yang
bisa dilihat anak kita menarik gitu ya. Nah, selanjutnya tingkah laku. Sudah pasti tingkah laku itu kalau di depan, contohnya di depan siswa murid harus dijaga tingkah lakunya, karena kita seorang guru, bagaimana misalkan ya tingkah laku, body language kita, agar siswa tuh melihat kita bukan enak ya, maksudnya pandangannya tuh, oh ibu ini selalu rapi misalkan ya, selalu berpakaiannya gitu bersih gitu. Nah itu dilihat dari itu juga salah satunya. Nah, grooming juga masuk ke dalam hubungan dengan tamu, di antaranya bagaimana kita menghadapi seorang tamu. Ya, jangan sampai kita tuh ketemu orang tuh sudah malas, sudah kaku, sudah takut. Ya, jadi kita harus dihadapi bagaimana kita ketemu tamu, ketemu rekan kerja, ketemu kolega tuh harus rileks, santai gitu ya. Meskipun tamunya mau tamu mau keperluannya apa ke kita, kita harus positive thinking ya. Jadi harus benar-benar tamu itu harus seperti raja, kita harus dihormati gitu ya. Makanya kita dari diri kita harus rileks, harus santai, harus nyaman ya, karena kita berbicara dengan tamu, jangan sampai kaku gitu ya. Jangan sampai tamunya, oh ini mah sama ibu ini, sama bapak ini kok gini banget bicaranya, atau banyaknya tidak banyaknya nggak komunikasi gitu ya, nggak komunikatif, diam gitu ya. Nah, justru kita harus menerima tamu itu dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, grooming and personal hygiene atau penampilan dan perawatan. Ini juga masuk ke dalam grooming, karena grooming itu merawat ya, terus memelihara. Jadi ini salah satunya juga. Meskipun kita perempuan banyak berhijab, sudah pasti tetap dari kepala misalkan ya, rambut tadi sudah dijelaskan sebelumnya harus tertata dengan rapi, terawat baik, tidak menutupi telinga. Nah itu misalkan untuk bapak-bapak, untuk laki-laki misalkan ya. Pakaian misalkan dipotong sesuai standar, misalkan bajunya seperti apa, jangan sampai satu mau ke sekolah, misalkan bapak ibu mau, misal bapak-bapak nih, bapak-bapak mau ke sekolah mau mengajar, kostumnya salah misalkan ya, pakainya pakaian kaos gitu ya, sedangkan itu tidak boleh ya, minimal harus kemeja gitu ya. Nah untuk wanita yang berambut panjang ini misalkan tidak memakai hijab. Kalau wanita untuk berambut panjang itu harus dirapikan, jangan sampai rambutnya acak-acakan gitu ya, terurai gitu panjang, tidak dirapikan, tidak memakai jepit rambut atau tidak memakai ikat rambut. Nah itu sama harus dirapikan. Nah kalau memakai hijab itu sama harus rapi, modelnya yang diinginkan seperti apa, misalnya karena sekarang banyak model, jadi kita harus memperhatikan. Untuk pria tidak boleh memakai anti-anti, sudah pasti itu ya. Nah untuk wanita tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Boleh memakai perhiasan berlebihan apabila harus dipakainya sesuai dengan tempat. Ya jangan sampai ini mau pergi bekerja, perhiasannya yang ada di toko dibawa semua ya Bu, di badan kita gitu ya. Jadi harus memperhatikan itu juga ya. Jangan sampai orang lain banyak memperhatikan kita karena
memperhatikan yang dari yang kurang baiknya itu gitu ya. Nah, tidak menyisir rambut di tempat umum. Nah, itu etikanya ya. Kalau menyisir rambut sudah pasti harus di tempat yang kita lagi di ruang tertutup atau kita lagi berdiam diri, tidak di lingkungan atau di sekitar orang banyak gitu ya. Harus ada etikanya. Wajah untuk wanita wajib menggunakan make up, namun tidak berlebihan. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi harus sesuai standar kalau kita mau bekerja, ketemu dengan siswa atau ketemu dengan rekan kerja harus sesuai standar menggunakan make up. Terus tangan, kuku juga sama, tidak boleh panjang, jadi harus pendek, dirapi, tidak boleh memakai cat kuku. Nah, itu penampilan dan perawatan. Untuk tubuh, nah, tubuh sudah pasti karena kita makhluk sosial, kita ketemu dengan orang, jadi harus selalu mandi ya. Jadi harus selalu mandi dan gosok gigi sebelum memulai aktivitas untuk bekerja. Nah, karena itu awal dari kita untuk pergi bekerja tuh harus mandi, gosok gigi. Nah, juga perhatikan dengan masalah bau badan. Jadi karena kita mau ketemu dengan orang, sudah pasti harus prepare sendiri. Apakah ini bau badan saya tuh bau gitu ya? Apa dicium dulu aja gitu ya, bau badannya yang mana yang kurang enak dicium gitu ya. Nah, kalau misalkan oh ada sesuatu nih kurang enak dicium, ya sudah pasti kita prepare-nya harus seperti apa ya. Jangan sampai bermasalah gitu. Menggunakan seragam yang lengkap, rapi, terawat baik sudah pasti. Itu periksa kembali seragam Anda sebelum tampil, harus disetrika dulu, harus dirapikan dulu gitu ya. Terus bagaimana kita memakai seragam, gunakan pakaian dengan warna yang serasi, jangan sampai mencolok gitu ya. Genjreng harus sesuai inilah, sesuai kondisi kita mau ada tempat di mana gitu. Terus menjaga sikap tubuh, body language ya. Misalkan ada cara berdiri seperti apa, tidak bersandar di tembok, kursi tidak melipat tangan di depan, tidak berdiri terlalu dekat atau terlalu jauh, tidak memasukkan tangan ke dalam saku ya, tidak berdiri sambil mengunyah permen, itu sudah pasti kurang etika ya, tidak sopan. Atau makan sambil berdiri, terus menguap di tempat umum, itu biasanya suka ada ya yang menguapnya tidak ditutup lagi ya. Nah, itu bagian dari etikanya harus diperbaiki gitu ya. Terus cara berjalan kalau dengan teman gitu di dekat kita atau dengan tamu itu tidak berjalan gontai, jadi terlalu cepat gitu, harus pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau bisa kita sejajar gitu ya, jangan kita di depan, tamu ketinggalan di belakang. Nah, itu juga sama kurang baik ya. Terus cara berbicara, memberikan perhatian penuh dan konsentrasi berbicara menghadapi tamu ya, jangan sampai oh apa ya Pak, gimana Pak gitu ya. Jadi banyak kata-kata seperti itu, jadi konsentrasi. Terus baik karena habis saya suaranya lup-lup di sini. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena itu kalau bagus sudah pasti sambungnya. Nah, sama
Begitu juga dengan sekolah, kalau di sekolah pelayanannya bagus, guru-gurunya ada, siswanya banyak, pelayanannya misalkan sesuai, sudah pasti itu akan menjadi pilihan untuk siswanya bersekolah di tempat sekolah kita. Nah, yang dibutuhkan tamu adalah petunjuk, informasi, bantuan. Ya, misalkan mau kemana petunjuk, kita memberikan informasi yang betul atau minta bantuan, kita harus lebih cepat. Standar pelayanan menggunakan telepon. Ini bagian dari grooming juga ya. Yang harus dilakukan yaitu menjawab dalam hitungan 3 kali. Jadi kalau lebih itu kayaknya jangan sampai berlebih ya Bu, Pak. Nanti ini gak ada yang nelponnya misalkan, padahal ada karena kita lagi sibuk bekerja, misalkan teleponnya sebanyak 3 kali lebih tidak terangkat. Ucapkan selamat front office dengan siapa, misalkan Ana ada yang bisa bantu, seperti itulah ya. Nah, itu standar pelayanan menggunakan telepon yang harus dilakukan ya. Terus yang tidak boleh dilakukan yaitu mengucapkan halo, iya, dan kata-kata yang tidak bersifat formal. Kalau kita adanya di tempat perkantoran ya. Kalau misalkan menelpon biasa ke sesama teman biasanya halo, hai, gimana, itu bebas saja ya. Cuman kalau ini standar pelayanan menggunakan telepon di tempat bekerja. Petunjuk dalam memberitahukan arah juga sama. Itu mulai dari star yang benar, misalkan petunjuknya barat, utara, atau selatan harus sesuai. Karena misalkan tamunya kan dari mana Pak? Misalkan dari luar Cianjur mau ke misalkan mau ke arah SMK Negeri 1 Cugenang, misalkan harus dilayani, harus dikasih tahu yang betul di sebelah mana. Nah, tips yang terakhir yaitu kaitannya dengan grooming, jadi menganggap tamu itu selalu penting. Ya, karena tamu adalah raja, jadi harus dilayani sebaik mungkin. Terus jangan menunjukkan kelemahan diri kita, tunjukkan kebanggaan, ya, tapi dengan percaya diri, tapi harus jangan terlalu berlebihan juga, ya. Selalu menyapa tamu dengan ramah, sudah pasti karena atau di sini nggak tamu aja ya, siswa juga. Jadi kita harus menyapa siswa juga dengan baik, selamat pagi atau assalamualaikum atau bagaimana. Jadi jangan sampai dari siswa aja, dari guru ataupun dosen ataupun customer service kalau di perkantoran kita harus menyapanya dengan ramah. Jangan menyala tamu. Jadi kalau ada tamu belum tuntas berbicara, kita jangan menyela terlebih dahulu. Jadi tuntaskan tamunya berbicaranya sampai mana, didengarkan. Nah, kalau sudah tamunya atau lawan bicara kita sudah selesai berbicara, baru kita berbicara. Terus tanyakan apakah ada pesan dan apakah ada bantuan lain yang diperlukan. Ya sudah pasti misalkan mau keperluannya apa, pesannya apa, misalkan orang yang ditujunya tidak ada, itu misalkan pesannya apa nanti disampaikan. Upayakan membuat tamu seperti di rumah sendiri. Jadi seperti tadi harus nyaman, harus rileks, harus santai gitu ya. Jangan kaku gitu. Jadinya takut nanti tamunya untuk berbicara dengan kita. Tunjukkan bahwa kita serius mendengarkan ya, apapun itu, mau keluhan, mau misalkan mendengarkan berbicara tentang pengalamannya ataupun apapun itu, kita harus mendengarkan dengan baik. Juga menjaga privasi tamu. Jadi tamu kalau misalkan seperti tamu hotel, menjaga privasinya supaya tamunya nanti enak, nyaman di hotel itu, jadi bisa berulang-berulang kali datang ke tempat hotel yang dia nginap gitu ya Pak Bu.
Mungkin itu saja dari saya. Penjelasan dari saya, apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan. Tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke saudara moderator. Silakan saudara Yuni. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Perbawati yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Mengenai grooming atau cara berpenampilan diri yang baik itu seperti apa. Tadi sudah dibahas banyak hal, bagaimana cara berpakaian, kemudian cara berias diri, cara menata gerak tubuh, dibahas juga bagaimana cara berhubungan dengan tamu, sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Ibu Sri. Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya. Dipersilakan saya buka sesi pertama untuk 3 penanya terlebih dahulu. Mangga kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menyalakan mic-nya atau melalui chat, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang akan bertanya mengenai materi yang barusan disampaikan. Sudah tergabung 20 peserta, alhamdulillah bertambah. Tadi di awal hanya 11 peserta, kita nambah 9. Mangga semakin banyak peserta mungkin semakin banyak yang menyimak juga, jadi kita lebih bisa diskusinya lebih dalam. Mangga Bapak Ibu, dipersilakan yang akan bertanya. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu yang akan bertanya, dipersilakan. Saya ulangi sambil menunggu penanya, mungkin ya saya akan jelaskan sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri. Tadi dibahas mengenai tentang bagaimana cara berpakaian yang baik. Tadi dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria seperti apa berpakaian yang baik itu. Yang pertama itu adalah pakaiannya harus bersih dan rapi. Kemudian memastikan bahwa tidak ada bau badan. Bagaimana caranya, yaitu dengan menggunakan parfum atau deodoran. Kemudian pastikan juga kaos kaki kita bersih, sepatu dan perhiasan untuk menambah mempercantik diri. Kemudian tadi selain dibahas cara berpakaian, dibahas juga bagaimana cara berias diri yang baik, standar make up-nya seperti apa, ketika kita akan menghadiri suatu acara disesuaikan dengan acara tersebut. Kemudian tatanan rambutnya seperti apa, tatanan berhijabnya seperti apa untuk kita, terutama para ahwat atau ibu-ibu yang Alhamdulillah. Mangga sekali lagi kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, sangat terbuka sekali. Izin Silakan. Oh, silakan kepada Bapak Adam. Mohon maaf kepada Bu, punten kan sebentar Pak. Kepada Pak Abu dan Ibu Tia, dimatikan dulu. Pak Abu dan Tia sudah. Nah, silakan Bapak Pak Adam, mangga bertanya kepada Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin bertanya, memperkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Adam Dika Nugraha, bekerja di SMK Negeri 1 Cugenang. Mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Sri, terkait tentang grooming. Pertanyaannya, apakah boleh kalau kita unit kerjanya di dunia pendidikan, yaitu satuan pendidikannya sekolah, apakah boleh kita berpenampilan stylish, mengikuti model-model yang memang kekinian lah. Karena hampir kebanyakan Bapak Ibu guru itu cenderung monoton. Pakaian dinas sudah ditentukan. Batik pun
Mungkin bisa diartikan ada batik seragam. Selain daripada itu ada kemeja. Nah, apakah boleh gitu kita berpenampilan stylish dengan tujuan agar si audiens atau peserta didik yang kita ajar itu melihat gurunya itu tidak monoton, bersemangat belajar, dan memang terlihat bisa menjadi terhadap siswanya sendiri gitu. Tujuannya untuk itu. Nah, jadi inti pertanyaannya apakah boleh berpenampilan stylish dengan model-model yang kekinian sekarang, mulai dari sepatu, celana, model baju mungkin, model rambut mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, Langsung dijawab. terima kasih kepada Pak Adam dari SMK Negeri 1 Cugenang yang telah mengajukan pertanyaannya. Kurang lebih seperti ini, Bu Sri, pertanyaannya, apakah boleh kita sebagai yang bekerja di suatu unit pendidikan, yaitu sekolah, berpenampilan stylish mengikuti model-model kekinian dengan tujuan agar peserta didik kita bersemangat belajar. Kurang lebih seperti itu ya Pak Adam. Silakan kepada presenter Ibu Sri Perbawati, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih kepada saudara atau Bapak Adam atas pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalau berpakaian stylish agar bisa enak dilihat oleh anak sih, menurut saya pribadi sah-sah aja ya. Mau model pakaiannya seperti apa gitu. Tapi harus sesuai dengan ada standarnya gitu ya. Standar misalkan kita sebagai guru, masa sih kita stylishnya misalkan mau pakai gaun gitu ya. Jadi ada standar-standar karena kita sebagai pendidik gitu ya. Jadi ada standar yang harus kita gunakan, kita pakai gitu pakaiannya gitu ya, yang sudah ditentukan oleh aturan dari sekolah ataupun dari kita kalau misalkan dari dinas gitu ya. Nah, seperti hari Senin harus apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis, Jumat. Nah, standarnya sudah ditentukan. Adapun kalau mau stylish itu bisa dimodel atau divariasikan. Seperti kalau misalkan kita pakaian batik gitu ya. Batik bisa divariasikan modelnya, jangan monoton misalkan seperti itu saja batik tuh ya. Misalkan modelnya model depan atau bisa batiknya di model Chiang-i gitu ya, atau di model yang kekinian misalkan seperti apa gitu ya, atau pakaian putih hitam hari Rabu misalkan seperti apa di model-modelkan gitu. Boleh-boleh aja. Kalau untuk misalkan di luar itu pakaiannya, karena kita sebagai pendidik udah ada aturan dari dinas, dari provinsi, kayaknya kita misalkan memakai pakaian celana jeans misalkan ya, atau pakaian kaos misalkan ya, kayaknya belum nggak sopan, bukan seperti itu ya. Maksudnya kurang kurang ini aja gitu ya, karena kita di dunia pendidikan. Jadi stylishnya stylish yang sesuai aja dengan kita sebagai pendidik gitu ya, sah-sah aja. Tapi kalau misalkan di luar itu seperti memakai bajunya, misalkan baju yang gamis, misalkan kalau perempuan ya, karena kita bukan ada acara acara keagamaan gitu ya. Sah-sah aja kalau melihat itu, cuman etikanya untuk
cara berpakaiannya sudah ditentukan oleh dinas, karena kita mempunyai atasan gitu ya, atasan dari kita gitu. Mungkin itu saja sih Pak Adam yang saya sampaikan gitu. Semoga bisa diterima gitu ya Pak Adam. Terima kasih. Bagaimana Pak Adam? Barusan jawaban dari Ibu Sri mengenai mengenai bolehkah kita berpenampilan stylish gitu ya ketika bekerja di satuan unit kerja pendidikan. Barusan kurang lebih jawabannya adalah boleh-boleh saja stylish, tapi memang masih dalam batasan kita sebagai seorang pendidik, seperti itu kurang lebih. Bagaimana Pak Adam? Apakah ada yang ingin menambahkan atau mungkin menambahkan dari jawaban yang Bu Sri? Dipersilahkan. Ada yang menanggapi ataupun menambahkan? Oh iya. Di chat Bu Yoni, Bu Eka sama Pak Nanang. Oh iya, sebentar. Pak Adam bagaimana? Cukup Bu, terima kasih atas pencerahannya dari Ibu narasumber. Bisa diterima. Terima kasih Bu. Oh, iya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada dua pertanyaan di chat. Yang pertama dari Ibu Eka Amalia. Pertanyaannya, Bu, bagaimana penilaian Ibu, misalkan ada guru muda dengan style gaya anak muda, dari segi hairstylist, apa itu akan berpengaruh terhadap penilaian anak? Sementara kita menegaskan anak untuk berambut pendek. Seperti itu pertanyaannya. Silakan mangga kepada Ibu Sri. Ibu maaf. Bu Sri, nggak ada suaranya. Bu Sri, Ibu, nggak ada suaranya. Ya. Maaf, kesalahan teknis. Jadi kalau misalkan ada salah satu guru yang rambutnya gondrong, itu harus segera dirapikan. Kenapa? Karena kita mempunyai aturan, kita mempunyai tata tertib bagaimana misalkan seorang guru harus seperti apa, misalkan seorang murid seperti apa, misalkan aturannya mulai dari rambut, kan tidak boleh gondrong. Nah,
karena kita sebagai pendidik sudah pasti itu harus sudah pasti menjadi contoh yang baik untuk siswanya, ya. Jangan sampai bapak gurunya gondrong, masa sih saya nggak bisa gondrong, toh bapak gurunya gondrong katanya. Nah, jadi jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Jadi harus diperhatikan ya, karena sudah ada tata tertibnya gitu ya, sudah ada kedisiplinan kita sebagai guru. Jadi kalau stylish bisa aja stylish model pendek gitu kan, seperti contohnya David Beckham gitu ya, yang keren-keren, atau Cristiano Ronaldo gitu kan, pendek tapi keren gitu ya. Otomatis anak-anak juga senang gitu ya melihat bapak gurunya udah rapi, ganteng, misalkan rambutnya rapi kan. Jadi siswa tuh menunggu kedatangan bapak guru tersebut untuk mengajar. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Eka, atas penjelasannya. Ya, terima kasih kepada Bu Sri. Begitu Bu Eka, barusan sudah dijawab oleh Bu Sri. Bagaimana Bu Eka? Atau dari yang lain mungkin ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan barusan oleh Bu Sri? Oh iya, siap. Terima kasih katanya. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari Pananang Kusnendi. Pertanyaannya, izin nanya Bu, cara mengkasih tahu orang tua yang bau parfum yang tidak enak dihirup, bagaimana? Oh iya, pertanyaan dari Pananang, silakan kepada Ibu Sri, dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Nanang. Kalau misalkan untuk mengkritik, untuk membangun, itu kayaknya sah-sah aja, nggak usah kita takut, nggak usah nanti orangnya nanti akan marah kepada kita, misalkan. Justru itu bagian dari cara kita supaya misalkan lawan bicara kita atau teman kita yang mohon maaf yang berbau badan itu nantinya tidak mengulang seperti itu gitu. Jadi kita langsung kita berbicara baik-baik gitu ya kepada orang tersebut atau teman kita, kenapa misalkan ya ada sesuatu hal yang tidak enak dicium gitu ya, bau badan misalkan. Nah, itu harus kita berbicara langsung baik-baik, dijelaskan gitu kenapa misalkan ada sesuatu apa gimana. Kalau lebih bagusnya sih kalau misalkan kita membawa hadiah gitu ya, hadiah untuk teman kita yang mohon maaf yang berbau itu gitu ya, hadiah seperti parfum atau deodoran gitu ya. Nanti kita berbicara, kita ngobrol baik-baik. Nah, ini contohnya misalkan dikasih seperti itu, deodoran apa parfum. Nah, itu lebih baik, alangkah baiknya seperti itu. Jadi tidak terlalu ngejudge, saya bau badan nih, saya misalkan nggak enak nih, tersinggung misalkan ya. Nah, jadi menghindari itu kita berbicara baik-baik, karena untuk mengkritik membangun ya, supaya kedepannya kita lebih percaya diri, kita lebih terbuka berbicara dengan orang lain. Jadi Pak Nanang, intinya kita langsung aja, kalau bahasa Sunda mah togmol gitu ya, tapi togmolnya secara halus gitu ya. Di samping itu juga kalau bisa dikasih hadiah, misalkannya ini contohnya nih, pakai ini nih, produk ini, supaya badan kita enak gitu ya, enak dihirup gitu ya, dicium gitu, cium ininya gitu ya. Nah, itu saja mungkin Pak Nanang yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.
terima kasih kepada Bu Sri. Begitu jawabannya Pak Nanang, bagaimana? Apakah ada tanggapan atau dari yang lainnya juga kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi, sangat dipersilahkan. Oh iya, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Undang. Pertanyaannya, izin bertanya Ibu Moderator, bagaimana upaya sekolah agar penampilan siswa dan guru dari pagi sampai sore, full day school dapat tetap terjaga dengan baik, segar, rapi, harum, dan menarik. Syukron. Begitu pertanyaannya Ibu Sri, mangga dipersilakan kepada Bu Sri untuk langsung menjawab. Terima kasih kepada Bapak Undang atas pertanyaannya. Mungkin itu kembalikan ke diri kita masing-masing ya Bapak, bagaimana cara kita supaya menjaga agar badan kita misalkan bekerja sampai full day itu tetap segar, tetap menarik, tetap rapi. Itu kembalikan ke diri kita. Kenapa? Karena kita yang tahu gitu ya. Kita yang tahu badan, kita yang tahu tubuh kita gitu ya. Jadi misalkan, aduh kita ini bekerja sampai sore, berarti sudah pasti harus prepare sebelumnya. Tiap hari misalkan karena kita bekerja sampai sore harus prepare sebelumnya dari rumah, misalkan kalau bisa mau mandi di sekolah misalkan. Tapi kalau nggak gitu juga, misalkan biar nggak ribet, misalkan ya kita cukup dengan merapikan pakaian kita, terus mencium badan kita, apakah ada bau sesuatu, misalkan dari rumah harus sudah prepare, mulai dari parfumnya disiapkan gitu ya, terus deodorannya, terus make upnya kalau perempuan gitu ya. Nah itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, prepare karena yang lebih tahu tubuh dan badan kita. Karena memang sih kalau misalkan kita bekerja dari pagi sampai sore, apalagi bekerjanya banyak di outdoor gitu ya. Nah, itu kan memerlukan tenaga atau sudah pasti akan lebih banyak berkeringat gitu ya. Nah, itu yang tahu diri kita. Jadi supaya kita menarik, supaya kita bersih, wangi, itu harus seperti itu. Kalaupun misalkan laki-laki sama, laki-laki bawa sisir gitu ya supaya merapikan rambutnya atau bercuci muka gitu karena tidak memakai make up gitu ya. Jadi harus bercuci muka. Biasanya kan bercuci muka sekalian wudhu gitu ya. Buat Bapak Ibu sama juga itu yang lebih tahu itu pribadi kita masing-masing. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya jelaskan. Terima kasih pertanyaannya. Iya, baik. Begitu Pak Undang jawaban dari Bu Sri. Jadi kurang lebih dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing ya Bu. Kalau misalnya kita akan menjaga penampilan, apalagi untuk kita yang maksudnya khusus untuk SMK itu adalah full day school jadwalnya. Dari Pak Undang, terima kasih Bu Sri. Kayaknya tiap sudut sekolah harus ada ruangan make up, cemilan, cermin, sisir, wastafel, parfum, WC, dan sebagainya. Wah, itu sangat iya betul Pak. Memang sepertinya salah satu upaya kita menjaga penampilan mungkin apa ya. Baik, untuk selanjutnya barusan sudah ada 4 pertanyaan, tapi masih ada waktu. Kita punya waktu sampai jam 10, ada 9 menit lagi. Ada pertanyaan dari Pak Abu, izin bertanya, silahkan kepada Pak Abu. Boleh dinyalakan mic-nya. Pak Abu. Silakan Pak Abu. Kepada Pak Abu, mangga.
Sudah dinyalakan mic-nya? Cek, Pak Abu. Baik, sambil menunggu Pak Abu, mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Kita ada waktu 8 menit lagi, Bapak Ibu. Belum ada respon dari Pak Abu. Oh iya, ada pertanyaan kembali dari Pak Undang. Izin bertanya, kan grooming zaman now mahal. Gimana tuh? Nah, gimana Bu pendapatnya? Silakan kepada Bu Sri. Grooming zaman now. Grooming zaman now. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bisa disiasati Bapak, tidak mesti harus sesuatu yang yang biayanya yang mahal gitu ya. Dengan cara-cara yang alami merawat diri gitu ya. Seperti misalkan mau facial facial muka gitu ya. Nah, itu kan bagian dari perawatan. Kalau misalkan kita ke salon atau ke salon, misalkan perempuan kalau mau memfacial wajah sudah pasti akan memerlukan biaya yang lebih besar. Tapi kita bisa dengan merawat diri sendiri, didukung dengan tutor-tutor, misalkan sekarang banyak dari YouTube atau dari mana gitu, dari TV ataupun dari Facebook tuh banyak tutor-tutor mengenai cara perawatan diri. Jadi tidak mesti harus kita mengocek biaya yang terlalu besar, cukup dengan kita merawat dengan bahan yang kita sediakan. Nah, itu misalkan seperti wajah di facial. Sama seperti rambut juga, kalau kita mau misalkan jangan sampai mengocek biaya yang cukup besar, kita bisa mengkrimbat sendiri, mengkrimbat rambut. Kalau rambut tuh kan perempuan laki-laki bisa mengkrimbat, misalkan kalau ibunya dikrimbatin sama bapaknya gitu ya, bapaknya juga sama gitu ya. Jadi itu tidak memerlukan biaya yang besar gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi kembalikan ke diri kita. Ini kalau misalkan kita mau merawat diri dengan biaya kita yang hemat, itu bisa kita merawat dengan diri kita sendiri. Seperti kuku juga sama ya. Kalau ke salon harus ada medikur gitu ya. Itu harus dengan biaya yang besar. Jadi tergantung kitanya mau merawatnya seperti apa. Mungkin itu saja Bapak dari saya penjelasannya. Semoga jelas Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sri atas semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu. Terakhir pertanyaan dari Pak Undang. Begitu Bapak, apakah ada yang ditanggapi atau misalnya menambahkan? Bagaimana Pak Undang? Baik, Bapak Ibu, kita masih ada waktu 4 menit lagi. Di sini ada satu pertanyaan, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir tadi dari Pak Abu, izin bertanya, mohon dijelaskan ada berlobi. Bu Sri, mangga. Satu pertanyaan terakhir dari Pak Abu ya. Pertanyaannya mohon dijelaskan ada berlobi, Bu. Aduh, ini yang bertanyanya karena Pak Ustadz ya.
Terima kasih Pak Ustadz pertanyaannya. Jadi adab berlobby itu sebenarnya kita tergantung kita ya. Misalnya kita tuh mau ketemunya dengan lawan jenis misalkan ya Pak Abu. Nah, kita harus bisa menjaga diri kita misalkan ya. Kalau misalkan tamunya adalah seorang laki-laki, misalkan kita harus kitanya pribadi misalkan, terus kitanya perempuan, tamunya laki-laki. Nah, kita harus menjaga diri, batas-batas norma-norma yang ada, apalagi kita seorang muslim gitu ya, harus kita melihat ke situ. Kalau berlobby, misalkan berlobby itu berarti ini ya, misalkan kesepakatan, misalkan ada kesepakatan apa, kalau lobbynya yang menurut kita sebagai muslim, berlobbynya yang baik tuh seperti apa. Tentu berbeda dengan berlobby dengan kita bukan sebagai muslim, kita misalkan berlobbynya di mana tempatnya juga misalkan ya. Nah, kalau kita misalkan kita seorang muslim, sudah pasti berlobbynya harus di tempat yang terbuka, tempat yang aman, tidak menimbulkan sesuatu yang negatif. Nah, itu lobby yang menurut kita sesuai dengan agama. Kalau kita misalkan tidak melihat seperti itu, kita mau berlobbynya ya di mana aja, misalkan sesuai dengan kesepakatan tamunya. Tapi kalau kita misalkan kesepakatannya mau berlobby di mana, sudah pasti karena tamu juga tahu kita seorang muslim misalkan ya. Nah, tamu juga pasti tidak akan meminta berlobbynya di mana gitu ya. Di tempat-tempat yang tidak baik gitu ya. Mungkin itu saja sih Pak Abu. Ada berlobby ya seperti itu. Jadi tergantung kita pribadinya sendiri, karena kita misalkan sebagai umat muslim berlobbynya, kalau berlobby dengan positif, misalkan dengan ketemu tamu berlobby, misalkan menyepakati sesuatu, misalkan kerjasama dengan adab-adab secara Islam juga. Nah, itu saja mungkin Pak Abu jawabannya. Terima kasih. Iya. Begitu Kak Abu jawaban dari pertanyaan Pak Abu mengenai adab berlobby barusan. Dan mungkin pertanyaan Pak Abu tersebut adalah pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah hampir habis. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin terakhir saya akan menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari Yo Meeting kali ini. Bu Sri menyampaikan materi yang bertemakan tentang grooming atau cara berpenampilan diri seperti apa yang baik itu. Di sini saya akan menyimpulkan yang pertama adalah bagaimana cara berpakaian yang harus bersih, cara berpakaian yang baik dan rapi seperti apa, kemudian bagaimana berias diri, menata gerak tubuh, ekspresi wajah, tingkah laku, dan dibahas juga hubungan dengan tamu, bagaimana membuat tamu rileks dan nyaman berhubungan dengan kita. Kemudian adab-adab juga ketika bertemu dengan orang lain seperti apa, ketika bertemu dengan tamu seperti apa, menyambut tamu seperti apa. Kemudian tadi ada 5 pertanyaan juga yang alhamdulillah sudah dijawab semuanya. Mungkin hanya itu saja untuk kali ini. Zoom meeting kali ini saya cukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada Zoom meeting kali ini. Silakan kepada Bapak Ibu yang belum presensi sudah di-share di chat room. Mangga masih ada waktu untuk presensi. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Yuni selaku moderator undur diri dan saya kembalikan kepada Ibu host Ibu Epi Nawangsih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Bu Epi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuni selaku moderator dan kepada Ibu Sri sebagai narasumber. Materinya sangat cukup menarik dan sangat bermanfaat. Ya, mungkin apa yang kesimpulannya sudah disampaikan juga oleh Ibu Yuni selaku moderator. Sekarang waktunya sudah jam 10:02. Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi kedua. Untuk itu mungkin nanti saya akan serahkan host kepada Ibu Sri karena narasumber atau presenter itu Ibu Yuni dan moderator itu saya sendiri. Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di acara meeting room sesi pertama ini. Kita akan lanjut di sesi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.